Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan taufiknya. Di kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di dalam lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita saat ini sampai di halaqah ats-tsaniyatu wal arba'un, halaqah atau sesi rekaman audio yang ke-42. Ya, masih kisah-kisah yang dibawakan yang berhubungan dengan Bani Israel ataupun kisah-kisah yang lain yang dibawakan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Sekarang kisah tentang Ashabul Jannah, pemilik kebun-kebun yang disebutkan di surah Al-Qalam. Ya, di surah Al-Qalam ayat ke-17 dan ayat seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun fa'asbahat kas-sarim fatanadaw musbihin anighdu 'ala harthikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna ay yubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibun kadzalikal adzabu wal adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kami menguji mereka, yakni orang-orang kafir Quraisy, ya, sebagaimana kami menguji pemilik kebun ketika mereka bersumpah, ya, sama mereka sendiri bahwa mereka akan memanen kebun itu besok pagi, dan mereka tidak beristithna, tidak mengucapkan insyaallah, ya, kalau Allah menghendaki. Maka akhirnya di malam harinya ketika mereka sedang tidur, Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab, ya, mengirimkan api yang membakar kebun mereka, sehingga jadilah kebun mereka itu seperti menghitam, ya, hangus seperti malam yang sangat gelap gulita. Kemudian di pagi harinya mereka saling memanggil, ya, anighdu ala harthikum, segeralah kalian pergi ke kebun kalian kalau kalian benar-benar ingin memetik hasilnya. Maka pergilah mereka dalam keadaan mereka berbisik-bisik. Mereka mengatakan, jangan sekali-sekali hari ini ada seorang orang miskin pun yang masuk ke kebun kalian. Ya, ini supaya mereka tidak memberi kepada orang-orang miskin itu. Wa ghadaw ala hardin qadirin, maka mereka pun pergi untuk memanen dan menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu untuk membantu mereka. Ketika kemudian mereka melihat kebunnya yang sudah hangus, mereka berkata, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sesat, bahkan kita sama sekali tidak mendapatkan hasilnya. Maka berkatalah orang yang paling bijaksana, yang paling baik di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, kenapa kalian tidak mau bertasbih? Ya, ini tidak mau mengucapkan insyaallah, tidak mau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, menggantikan kalimat-kalimat buruk yang kalian ucapkan. Maka mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Rabb kami, sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Kemudian satu sama lain saling berhadapan untuk saling mencela, saling menyalahkan. Mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melampaui batas. Semoga Rabb kami, Allah Subhanahu wa taala, akan menggantikan dan yang lebih baik. Sesungguhnya kami hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah azab di dunia, dan sungguh azab di akhirat lebih besar seandainya mereka mengetahuinya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Hadza mathalun darabahu Allahu likuffari Quraisy fima an'ama bihi 'alaihim min irsalir rasulil azimil karimi ilaihim faqabaluhu bitakdzibi wal mukhalafah." Ini adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk orang-orang kafir Quraisy, karena Allah berikan begitu besar nikmat kepada mereka dengan diutusnya Rasul yang mulia,
Rasul yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebaik-baik Rasulnya. Tapi mereka justru membalas nikmat tersebut dengan mendustakan dan mendurhakai Rasul tersebut. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang merubah nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan kekafiran, dan mereka menempatkan kaum mereka sendiri di tempat atau negeri jurang kebinasaan, yaitu neraka jahanam yang akan mereka masuk pada hari kiamat nanti, dan itu adalah seburuk-buruk tempat menetap. Nah, jadi ini penghuni atau pemilik kebun-kebun ini yang disebutkan perumpamaannya dalam ayat ini, ya, adalah pemilik kebun yang sangat subur, yang menumbuhkan berbagai macam tanaman, buah-buahan, yang ketika telah masuk waktu panen, mereka bersumpah di antara mereka sendiri, ya, bahwa mereka besok akan memanennya, tapi mereka tidak ingin dilihat oleh orang-orang miskin atau orang-orang fakir, karena mereka ingin menghalangi mereka, ya, menghalangi dari memberikan hak kepada orang-orang miskin tersebut. Ya, ini tidak ingin membantu orang-orang miskin tersebut. Disebutkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bersaudara, ya, orang-orang yang bersaudara, saudara kandung, dan mereka mewariskan kebun-kebun ini dari ayah mereka, yang dulunya ayah mereka itu adalah seorang yang dermawan. Ya, suka bersedekah, banyak bersedekah kepada orang-orang miskin dari hasil kebunnya. Tapi ketika warisan ini berpindah ke anak-anaknya, ternyata mereka ingin menyelisihi kebiasaan baik dari ayahnya tersebut. Mereka ingin memanen sendiri, menikmati sendiri hasilnya, dan tidak ingin memberikannya kepada orang-orang miskin sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mengadab mereka dengan azab seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini, ya. Ketika mereka sedang tidur, Allah Subhanahu wa taala timpakan azab, ya, timpakan azab berupa api yang membakar dan menghanguskan kebun-kebun mereka. Sehingga ketika pagi harinya kemudian mereka datang, ternyata mereka melihat kebun-kebunnya sudah hangus, tidak ada hasil sedikit pun yang mereka dapatkan, karena Allah Subhanahu wa taala membalas mereka kebalikan dari apa yang mereka niatkan. Kebalikan dari apa yang mereka niatkan. Ketika mereka tidak ingin memberikannya kepada orang-orang fakir, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan binasa dan hancur semua hasil tanaman mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, memerintahkan kita untuk memberikan hak kepada orang-orang miskin ketika kita memanennya tanaman kita ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thamarihi idza athmar wa atu haqqahu yauma hasadih." Makanlah dari buah-buahan, ya, ketika telah berbuah dari tanaman-tanaman tersebut, dan berikanlah haknya, ya, ini berikanlah haknya kepada orang-orang miskin, ya, berikanlah zakatnya ketika hari dipanen. Taib, ini ada pendapat yang mengatakan mereka ini adalah orang-orang Yaman, dari penduduk Yaman. Ya, dari sebuah perkampungan yang disebut, atau sebuah desa, ya, sebuah wilayah yang disebut dengan Dhorwan, ya. Dari wilayah disebut dengan Dhorwan. Ada juga yang mengatakan mereka ini adalah penduduk Habasyah, ya, penduduk Habasyah. Wallahu taala a'lam. Nah, yang jelas di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kadzalikal azab, demikianlah azab dari Allah Subhanahu wa taala, azab di dunia dan tentu azab di akhirat nanti. Ya, azab karena mereka tidak berbelas kasih kepada orang-orang yang butuh. Wala azabul akhirati akbar, dan azab di akhirat nanti lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Nah, taib, ini adalah kisah tentang pemilik kebun-kebun yang disebutkan di surah Al-Qalam. Berikutnya, kisah tentang orang-orang Bani Israel yang melanggar larangan berburu di hari Sabtu. Ini juga disebutkan, ya, qissatu ashabil ailah alladzina tadau fi sabtihim. Kisah penduduk atau sebagian dari penduduk negeri Ailah, ya, yang ada di Syam juga, di dekat Yordania atau di bagian selatan Yordania, ketika melanggar larangan di hari Sabtu. Ini juga disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, ya, di antaranya di surat Al-A'raf ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti
إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang perkampungan yang ada di pinggir laut ketika mereka melanggar pelarangan di hari Sabtu. Ketika hari Sabtu itu datang ikan-ikan ya di hari Sabtu berenang di permukaan laut, mengapung di permukaan laut. Tapi ketika selain hari Sabtu ikan-ikan tidak datang. Demikianlah kami menguji mereka karena perbuatan dosa yang sebelumnya mereka lakukan. Ketika sebagian di antara mereka berkata, kenapa kalian menasihati orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan dan mengadab mereka dengan adab yang pedih? Maka mereka ini yang selalu menasihati mengatakan, karena kami ingin punya alasan di hadapan Allah, ya. Makanya kami melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan supaya mereka juga bisa bertakwa kembali, meninggalkan kesalahannya tersebut. Maka ketika mereka lupa dari peringatan yang disampaikan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang selalu melarang dari keburukan, dan kami mengadab orang-orang yang berbuat zalim, yang melanggar ini, dengan adab yang pedih. Karena perbuatan buruk yang mereka lakukan. Ketika mereka melanggar larangan yang disampaikan kepada mereka, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian sebagai kirodatan khasiin, kera-kera yang hina, monyet-monyet yang hina. Nah, disebutkan dalam beberapa ayat tentang hal ini, ya, disebutkan di ayat lain dengan waja'alna minhumul qiradata wal khanazir. Kami jadikan di antara mereka ada yang sebagai monyet-monyet dan ada yang sebagai babi-babi, ya. Ada yang mengatakan monyet-monyet ini untuk yang masih anak-anak mudanya yang melanggar, adapun yang sudah tua dijadikan sebagai babi. Ya, naudzubillahi min dzalik. Mengenai tempat ini atau perkampungan ini, Ibnu Abbas, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhuma, Mujahid, Ikrimah dan yang lainnya mengatakan ini adalah penduduk Ailah. Penduduk Ailah yang ada di selatan Yordania, ya, orang-orang Bani Israel yang tinggal di sana. Mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan syariat Taurat tentang larangan berburu di hari Sabtu di waktu itu, yang mana karena ada larangan berburu di hari Sabtu, otomatis ikan-ikan tidak diganggu di hari itu. Jadi hari itu sama sekali tidak ada kegiatan berburu ikan-ikan di lautan, ya, ini tidak ada kegiatan nelayan menangkap ikan di hari Sabtu itu. Maka sehingga ikan-ikan di hari Sabtu itu banyak bermunculan, banyak berenang dengan bebas, muncul di permukaan laut dengan jumlah yang banyak. Ya, adapun di hari selain hari Sabtu tidak muncul atau sangat sedikit munculnya ikan-ikan tersebut. Ya, tidak seperti di hari Sabtu. Ya, ini sebagai ujian, ya, disebutkan kadzalika nabluhum. Demikianlah kami menguji mereka di surat Al-A'raf tadi akibat dari perbuatan fasik yang dulunya mereka lakukan. Yang jelas, ketika melihat ini, ada sebagian dari mereka yang kemudian membuat al-hilah. Hilah artinya merekayasa, ya, menampakkan seolah-olah tidak melanggar padahal jelas-jelas mereka melanggar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Apa yang mereka lakukan? Mereka memasang jaring, memasang jebakan, ya, untuk menangkap ikan, menggali lubang supaya masuk air, akhirnya ikan terperangkap. Itu mereka lakukan di hari Jumat, ya. Ketika ikan-ikan banyak, akhirnya ikan-ikan itu masuk perangkap di hari Jumat, ya kan, mereka tidak dilarang berburu di hari Jumat. Tapi mereka biarkan perangkap-perangkap dan jebakan ikan itu atau jaring-jaring ikan itu selama hari Jumat dibiarkan sampai datang hari Sabtu. Baru setelah selesai hari Sabtu, yakni hari berikutnya, mereka menangkap ikan-ikan tersebut, mengambil ikan-ikan yang sudah mereka jebak di dalam lubang-lubang tersebut. Maka tentu ini merekayasa perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka, ya, karena mereka jelas melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan rekayasa atau hilah, ya, secara zahirnya mereka tidak melanggar, tapi pada kenyataannya mereka jelas-jelas melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan mereka-mereka yang tidak ikut melakukan ada dua kelompok di sini. Ada yang mengingkarinya, menasihati atau melarang mereka melakukan hal tersebut.
Ada juga yang hanya diam saja. Mereka-mereka ini yang mengatakan di surat Al-A'raf tadi, lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Buat apa kalian menasihati orang-orang yang Allah jelas-jelas akan membinasakan atau mengadab mereka dengan adab yang pedih? Mereka mengatakan tidak ada gunanya dinasihati lagi. Tapi mereka-mereka yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan tentu mereka inilah yang terbaik, mereka mengatakan, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kita ingin punya alasan di hadapan Allah karena kita telah menegakkan larangan bagi mereka, dan semoga dengan larangan kami mereka akan mau bertakwa, yakni mau kembali dan meninggalkan perbuatan buruk tersebut, ya. Maka ketika mereka telah melupakan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa anjaynal ladzina yanhauna 'anis su, kami selamatkan mereka-mereka yang melarang dari perbuatan tadi, ya. Mereka inilah kelompok yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa akhadnal ladzina zalamu, dan kami mengazab orang-orang yang berbuat zalim, yang melanggar tadi, yang melakukan rekayasa tadi dengan azab yang pedih karena perbuatan buruk yang mereka lakukan. Dan disebutkan di ayat berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai kera-kera yang hina. Ya, sudah kita sebutkan tadi yang di sebagian ayat lain disebutkan kirodatan wal khanazir, al-kirodata wal khanazir, monyet-monyet dan babi, yakni yang muda-muda dijadikan monyet, kemudian yang babi untuk yang dijadikan yang tua-tua dijadikan babi, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang mereka-mereka yang tadi tidak mau menegur apakah mereka selamat atau tidak. Pendapat yang terkuat, ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kata Ibnu Katsir, pendapat yang terkuat mereka adalah diselamatkan juga karena mereka tidak melakukannya. Meskipun mereka tentu keadaannya tidak semulia kelompok yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mereka di sini ya diselamatkan karena mereka memang sudah mengingkari, tapi tidak mengingkari dengan lisannya, ya. Tapi mereka di sini adalah orang-orang yang diselamatkan karena mereka tidak ikut melakukan perbuatan tersebut. Taib. Kemudian tentu saja disebutkan di sini bahwa mereka-mereka yang dirubah menjadi kera, ya, dan babi di sini, kata Ibnu Abbas dan yang lainnya disebutkan bahwa mereka tidak bertahan hidup lama, ya, dan juga tidak memiliki keturunan. Dikatakan Ibnu Abbas di sini mereka tidak hidup lebih dari 3 hari, tidak makan dan tidak minum dan tidak berketurunan. Mereka beberapa hari langsung mati, jadi tidak punya keturunan setelah itu. Maka ini di antara tentu saja kisah yang bisa kita mengambil pelajaran dari perbuatan orang-orang Bani Israel yang ketika melakukan perbuatan buruk ini, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan azab yang menghinakan bagi mereka. Naudzubillahi min dzalik. Taib, demikian insyaallah cukup apa yang bisa kami sampaikan, 2 kisah di sesi rekaman yang ke-42 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dan pelajaran untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.